Nah, petok sigar jantung ini gunanya itu apa? Untuk tindih. Nah, satu untuk tindih, kalau dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak kena gangguan jahat atau gangguan dari roh-roh jahat, ya. Jadi untuk isu itu untuk menjauhkan dari bencana-bencana yang sifatnya itu yang teman-teman, saudara semuanya, mari kita jalan-jalan ya untuk mereview pusaka petok yang antik aneh besar, namanya petok sigar jantung. Kita syuting di lokasi Candi Penataran karena apa? Dulu dapatnya di wilayah Candi Penataran ya, penemuannya begitu. Jadi zaman kahuripan Kediri. Oke, kita lanjut. Nanti kita bahas di sana di lokasi Candi Penataran. Ya, di lokasi Candi Penataran. Nah, ini jalan mulai menuju ke Candi Penataran. Ya. Tempatnya untuk sembayangan, sembayangannya sama di atas ini di tujuan karena dulu di sini itu banyaknya banget agama Hindu, dia semai di situ. Sebab tujuannya untuk supaya tidak ada bencana, kalau ada bencana gunung terus itu supaya tidak bisa kena, itu selamat rakyatnya wilayah Kediri atau wilayah daerah kita sini, begitu ya. Makanya ini ada pertapaannya gitu, itu ada pertapaannya. Nah, begitu untuk Kediri Ronto itu diteruskan oleh Kerajaan Majapahit itu dan seterusnya. Nah, ini kenang-kenangannya itu. So, di depan situ itu namanya itu patung Durpapolo itu. Nah, itu ada dua itu. Patung Durpapolo ya, kanan kiri. Patung itu sangat ampuh sekali dulu pernah dipindah aja nggak bisa kembali lagi ya, diangkat kembali lagi, dia bisa kembali lagi menurut cerita. Mari kita jalan-jalan sana, itu ada prasasti ya. Ini ada itu cakaknya di atas seperti apa ya, itu dijoglo itu, ini seperti sana, tapi sudah bongkar mungkin karena sudah ratusan tahun sudah kena ada bencana itu rontok.
salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolono di Pendowaji Channel. Selamat siang pada saudaraku semuanya dan adik-adikku, khususnya yang ada di Malang dan sekitarnya dan Blitar dan sekitarnya itu, maupun di Surabaya dan sekitarnya, Madura dan sekitar seluruh Nusantara, Singapura, Malaysia, Australia ya, yang mendukung channel Pendowaji itu ya. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda mendukung tentang kebudayaan bangsa Indonesia, peninggalan para leluhur kita, yaitu uri-uri budaya pusaka Tosan Aji. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan maupun panjang umur yang barokah dan dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya. Oke? Kali ini saya akan membahas, mereview, yaitu tentang pusaka aji yang dinamakan pusaka Betok Sigar Jantung ya. Betok Sigar Jantung ini, Betok Sigar Jantung ini sangat besar sekali. Ini juga ini simpan saya sangat lama sekali begitu. Nah, Betok Sigar Jantung ini sangat aneh dan langka, nanti saya jelaskan. Nah, posisi saya untuk mereview ini karena masih ada hubungan dengan Kediri ya toh, Kahuripan, makanya saya istilah mereview ini di lokasi Candi Penataran Blitar ya. Di sini tempatnya itu ya, itu candi-candi itu. Nah, candi itu dulu ya toh, itu kerajaan Kediri. Waktu itu dipegang rajanya namanya Seringga. Nah, untuk candi-candi ini dibangun untuk dibuat semedi atau pertapa untuk menyelamatkan umatnya, karena dulu zaman itu zaman Hindu ya, Hindu meluasnya itu zaman Hindu gitu. Nah, daerah sini wilayah Gunung Kelut ya, Gunung Kelut itu sering meletus, makanya dia itu pertapa di sini untuk menyelamatkan itu rakyatnya. Dia sampai pertapa supaya daerah Kediri maupun daerah wilayah Blitar Penataran ini tidak kena bencana begitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Terus dengan jatuhnya Kediri diteruskan oleh Majapahit begitu ya. Tetap jadi di sini tetap untuk semedi atau pertapa para raja begitu ya. Itu tinggal-tinggalnya masih lengkap sekali di sini, masih terawat ya di sini. Untuk mulai pintu masuk situ ada penjaga namanya Patung Durpapala. Patung Durpapala dulu itu konon ceritanya dulu pernah sampai diangkat sampai dipindah, dia tuh kembali lagi di sini. Itu ceritanya begitu, batu yang besar gitu. Yaitu ya. Untuk mengenai review ini, pusaka ini sangat besar sekali, Sigar Jantung ini, saudaraku dan adik-adikku sekalian. Tentang untuk mengenai kemasalah kebudayaan, marilah kita saling belajar. Karena apa? Kalau tidak kita, anak putu para leluhur kita yang sudah muda, yaitu para empu, terus siapa lagi yang meneruskan anak bangsa? Kalau tidak anak bangsa, yaitu generasi penerusnya, khususnya adik-adik sekalian. Jangan sampai alergi dengan masalah kebudayaan tentang pusaka aji. Karena apa? Para leluhur dulu sampai dia itu mencetak atau membuat dengan pusaka seperti ini, ada makna dan tujuannya. Oh, yang dinamakan Betok Sigar Jantung itu apa tujuannya, itu apa? Manfaatnya apa? Pusaka Betok Sigar Jantung, pusaka tidak
harus untuk perang ya, atau untuk membunuh, itu bukan. Jangan disalahartikan ya. Karena dulu zaman dahulu, zaman Hindu atau Buddha ya toh, itu tidak ada yang sifatnya peperangan yang sifatnya itu khususnya dulu ya, sebelum dengan Majapahit atau Kediri sampai menurut itu sudah ada istilah perebutan wilayah. Kalau sih zaman Budanya itu yang jelas pusaka itu perang masalah gaib, itu melawan dari roh-roh yang jahat. Karena apa? Dinamakan betok itu untuk penangkal, untuk tindih saudara. Itu. Nah, memang untuk menemukan betok yang dinamakan betok pusaka Sigarjanto itu sangat sulit. Jarang sekarang istilah itu untuk penemuan yang istilahnya itu yang barang yang kuno, asli ya toh, yang asli. Artinya asli itu yang lama ya toh. Karena yang lama itu seperti batu membatu. Karena yang dibikin karena dari batu. Artinya batu itu macam-macam. Ada batu Maleketoko, batu meteor, batu yaitu Karanggijang, ya, batu Kerinduaji, ya toh. Itu. Jangan kalau sudah saya melakukan dari besi walulin. Nah, jadi semua itu karena daerah wilayah Gunung Kelut ini bisa itu dekat sama yang Blitar, namanya Lautan Blitar Selatan ya, itu pun dari pasirnya itu yang dinamakan pasir besi bisa diambil juga untuk pusaka. Tapi walaupun bikinnya para leluhur dulu tidak sembarangan, itu sudah ada teknis-teknis untuk pembikinan ya. Tadi tidak semua segampang apapun yang kita bikin. Kalau sekarang satu contoh besi itu bisa dilebur, misalnya menjadikan pasir dijadikan besi diolah jadi baja. Bisa dikatakan baja itu ada anaknya besi. Nah, kalau di zaman dulu yang dinamakan betok ya, betok itu memang seperti batu. Kalau sudah karena apa? Satu di salah satu sudah ribuan tahun ya toh. Kedua karena dia itu bikinnya itu salah pilihan sehingga seperti batu ya, seperti candi-candi gini. Sampai bisa itu bahannya seperti candi, seperti gitu, keropos-keropos ya. Keroposnya itu karena alam, keroposnya itu karena apa? Karena sudah ratusan tahun. Karena aus, karena dari alam. Artinya alam itu dengan kena istilah itu hujan ya, kena panas, udara ya, sehingga kelihatan ketuaannya itu kelihatan. Menurut saya ketuaan karena alam begitu. Betok Sigarjanto ini saya menyimpan sudah lama. Anehnya betok Sigarjanto saudaraku, percaya atau tidak percaya, besinya itu harum sekali seperti bunga pudak. Itu memang ada adik-adikku sekarang temannya ya, tolong ini dimatkan ya, karena ini untuk pembelajaran untuk masalah kebudayaan ya, walaupun untuk teman-temanku. Jadi kita tidak selalu hanya istilahnya bawa pusaka dijual laku tidak laku, tidak. Ini sangat aneh sekali. Kenapa kok betok sampai wangi? Percaya tidak percaya? Karena ada baunya wangi. Dinamakan Isa itu banyak itu batu Kamboja atau besi Kamboja. Ya toh? Itu. Ini sangat harum sekali. Begitu. Bisa dites. Kalau kurang percaya siapapun nanti, kalau dikira omongannya itu Bambang Pendawa, ya tidak bohong. Bisa dibuktikan di rumah, ya toh, dites di bau. Ini tanpa diminyak, tanpa di apa, gitu ya. Bahannya seperti membatu, begitu. Nah, betok Sigarjanto ini gunanya itu apa? Untuk tindih. Nah, satu untuk tindih. Kalau dulu untuk melihat dari hal-hal yang tidak kena gangguan jahat atau gangguan dari roh-roh jahat, ya. Jadi untuk Isa itu untuk menjauhkan dari bencana-bencana yang sifatnya itu yang akan mengganggu kita, begitu ya. Nah,
Betok ini sangat langka sekali, juga sangat besar sekali. Ini usianya sudah ribuan tahun. Begitu. Nah, makanya kita mereview istilah tentang betok ini di wilayah Candi Penatar ini karena masih ada hubungannya dengan kita namanya Kahuripan, ya, betok Kahuripan. Itu. Tapi betok Kahuripan itu sebelumnya malah sebelumnya Kediri. Zamannya masih Buddha. Begitu. Nah, pusaka ini istilah bahan-bahannya itu dari batu, ya. Dari batu ini dinamakan batu Kamboja. Batu Kamboja itu ada itu lanang, ada waton. Nah itu ada lanang, ada waton. Nah itu kalau di bau itu harum sekali, saudara. Ini betok sigar jantung itu besar seperti sadar japit atau seperti bandeng, ya. Itu memang cari yang asli itu sulit. Ini aja saya mengumpulkan waktu kita itu beroperasi, waktu kita usia 17 tahun, waktu zaman gitu itu masih pusaka itu masih muda, carinya itu masih muda, banyak temuan ya, masih muda sekali, itu mudah untuk mencarinya. Makanya kita itu mengumpulkan betok, ya toh, sangat lama sekali. Jadi kalau cari sekarang yang isa itu yang asli, walaupun ada seperti gini besar ya sulit, mahal harganya itu sampai ratusan juta. Begitu ya. Itu karena kita itu karena megang sudah lama, mengumpulkan sudah sangat lama sekali. Adik-adikku mari, makanya kita itu mereview untuk belajar, kita saling belajar, ya. Jadi kalau kita itu nanti ada kesalahan, ada kurang, mohon dimaafkan, ya, karena setiap kita manusia ada kekurangan, ada kelebihan, itu wajar, ya, begitu. Lah, ini saya buka, ya, ini mengenai betok, ya. Nah, kalau ini timo baru saya kasih baru, ya, ini temuan. Jadi temuan, ya, temuan tidak harus kerowok-kerowok seperti ini, ya. Itu timuan itu tidak harus kerowok-kerowok, ya. Ini kan ini petuk ini habis karena petuk ini habis, ya. Ini karena termakan aus, terpendam. Itu. Lah ini membatu. Lah. Batu. Ya, batu. Baunya harum sekali. Seperti apa? Kembang pudak. Tahu saudaraku? Kembang pudak. Seperti zaman itu orang tua yang dulu pakai pupur ini, ya, pakai pupur, ya. Ini lah. Ini untuk seger, ya, untuk anok penganoman misalnya itu orang dulu cuma awet 6 karena pupurnya kembang pudak. Nah ini baunya seperti ini. Nah, percaya tidak percaya pusaka ini lain dari permasalahan ketuaan secara esoteris, ya toh. Ini kalau di mobil sampah datang pasti baunya seperti pudak semuanya. Harum, baunya harum sekali ini. Nah, untuk langkah untuk cari betok sigar jantung sangat sulit. Ini kan karena habis. Karena aus, ya. Karena aus terpendam, artinya banteng seperti gini. Lah ini kalah. Lah ini besinya, lah ini. Lah ini meteor yang dinamakan Masir Malelo. Nah ini kalau dicuci ini Masir Malelonya hitam, begitu, ya. Nah ini kalah. Nah, walaupun tetap dulu itu tetap ada, ya, walaupun tetap batu, walaupun sokokan itu ada sokokan, ya, sokokan dulu pakainya itu, maaf ya, kalau zaman dulu ini pakainya jelas tidak di istilah itu bisa dengan cara tidak harus ada yang dilipat. Ada istilah itu di pitcher, ada yang petok itu memang dulu itu pakai hanya plek, istilah itu hanya itu harus secara di kekuatan, istilah itu kekuatan ilmunya si Parampu, ya. Ini warnanya kebiruan, ya, istilah itu kelawu, ya, kelawu. Lah ini kelawu, ini petok, ini meteoritnya sangat tua sekali, ya, ini, ya. Lah ini karena kalah ini, ya. Lah fungsi-fungsi utama fungsinya lah ini kalau untuk tende, ya, untuk tende satu itu bagus sekali, untuk penangkal itu bagus sekali, untuk siapa yang punya tanah sangar atau isa itu tanah yang dikatakan sonduk sate itu harus pegang isa itu betok, tujuannya untuk itu. Dan dia bisa untuk meredam
dari besi-besi yang sifatnya besi yang nakal ya. Yang besi yang nakal itu bisa diredam oleh betok. Karena betok seperti ini sifatnya ini ada sudah banyak mengandung batunya. Dan kadar air pun baru segini enteng, kadar airnya sangat ringan sekali. Ini sangat ringan sekali, teman-temanku ya. Ini pusaka ini koleksinya Pendawaji ya, koleksinya Pendawaji. Dari cari petok yang sifatnya besar seperti ini sangat sulit sekali. Ini barang yang betul-betul barang tua. Jadi kita punya petok karena kita reviewkan, karena ini barang asli. Kita itu ingin belajar, kita belajarkan kepada adik-adikku dan sekalian demi untuk kebudayaan bangsa, atau kita belajar supaya adik-adik kita bisa mengerti mana tertinggalan para leluhur zaman kerajaan ya toh, sampai sekarang pun masih ada belum. Nah itu walaupun untuk yang dibikin baru, walaupun yang ada untuk satu pengrajin sekarang harus ada adik-adikku. Karena apa? Walaupun yang pengrajin baru itu pun juga itu penting sekali. Jangan sampai kebudayaan itu hilang ya, jangan sampai kebudayaan itu hilang atau musnah hanya karena anak cucu kita tidak senang budaya, akhirnya yang dinamakan alergi pusaka itu keliru. Karena apa? Ini suatu aset negara atau aset itu yang bisa diteruskan adik-adik kita, karena ini juga menyangkut masalah kebudayaan bangsa, aset negara, juga dibalikan lagi kerejekian ya. Ini sangat langka seperti patung yang itu, karena apa? Sejarah ya. Lah ini jangan sampai itu jangan sampai dibiarkan, karena ini harganya itu mahal sekali ya gitu ya. Ini adik-adikku, ini sekarang saya jelaskan untuk tentang besinya, bahannya ya. Tapi sebelumnya itu ya, kita harus kekirim para leluhur dulu ya, kepada suku para leluhur kita. Karena gini, walaupun bagaimana kita harus berdoa kepada para leluhur kita, begitu ya. Ya, ini sudah gini, tidak boleh kita tiup, harus gitu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sungguh ko sa ising tupaharong kaya tempat-tempat yang saya tempat. Kang sampul masuk Tuhan kesane Gusti. Inggih kalau kata saya ising tupaharong kaya lamun itu nawatan serba. Lang pala kersing itu Pak arung kanu sing itu Pak arung kaya tempat yang para sama Pak. Yang lampor lo kulo. Inggih aku para. Inggih kang sangga sing itu Pak arung kaya lamun sing ana salah apa kalau aja wae. Lang pala kersing itu Pak arung kaya tempat para desa mereka sampai sana Gusti kapan. Inggih para keluarga kang sama darah. Inggih sakabeh kang sering. Sunat kerasa rawat sing itu Pak arung kaya lamun sing ana salah apa kalau sana kalau sing itu Pak harum kaya lamun kalau saporo kerja sana ke Pak sing itu Pak arung. Sok merasa rasa itu pasti ramadan sen euro eser teror pati lo rasa nala betul. Sun sekal sing itu para sekolah pada sing itu Pak harum kaya lamun sing apa. Ya, kita kirim para leluhur pula, para leluhur yang sudah mendahului ya, itu
Ini syarat harus kita walaupun bagaimana sebagai orang Jawa harus uri-uri dan mengetahui tentang asarnya itu yaitu alam. Nah ini mari kita jelaskan di sini ya. Nah ini oke. Ini untuk bahan-bahan ini ya. Ini yang dinamakan besi bahan namanya batu Kamboja. Yang sekarang diartikan padaku karena dia mengandung bahan besi. Walaupun besi Kamboja, dia pun walaupun magnet ya bisa kelet, ya toh. Ini, lah ini pasir Malelo di dalam lapisan dari batu isa itu namakan batu Kamboja ini ya, batu Kamboja. Ini harum sekali baunya, harum sekali budak. Lah ini, lah ini karena ini temuan ya. Karena temuan bentuknya segar jantung ini, bentuknya ini, lah ini bentuknya sudah kalah, ya toh. Ini zaman ini sudah ribuan tahun, namanya ini sangat tua sekali, sudah membantu ya, sangat seperti batu. Nah ini kalah karena terpendam di istilah itu di dalam tanah. Ini penemuan dalam tanah ini. Nah makanya batu walaupun bagaimana terpendam bisa tidak begitu hancur, tua terpendam, tidak harus kolosi keropos-keropos yang seperti ditata lubang-lubang ya, halus seperti gini. Namanya ada batu ya yang kalah yang ini karena apa? Bahwa di dalam ini ada yang mengandung air yang asin, jadi tidak harus rata yang kalah gitu ya, tidak harus lubang rata, tidak seperti itu ya, seperti batu ya. Lah untuk kentingan ya, lah kayak batu ya, kayak batu. Nah, ting kayak batu ya. Nah, jadi besi itu ada macam 17 besi, makanya ada besi yang antik magnet batu ya. Itu yang tidak mengandung besi itu ada antik magnet. Jadi ada tujuan tertentu para leluhur kita itu dulu membuat ya. Nah, ini ya. Nah, kalau baunya, wah, baunya tanpa diminyak baunya sangat wangi sekali. Maka adik-adikku dan teman-teman dan saudara, kalau memang tidak percaya bisa dibuktikan ke rumah. Bagaimana sih pedoknya yang ngasih? Bener lah, memang benar-benar bau wangi tak seperti bunga lain. Bisa dicoba. Jadi omongan saya tolong dibuktikan begitu, bahwa saya punya pedok asli. Tidak harus saya simpan, tidak harus kita kukus sendiri, karena kita kebudayakan, kita beri pelajaran kepada adik-adik kita belajar kepada saudara kita yang ingin belajar tentang kebudayaan bangsa, yaitu uri-uri budaya leluhur kita, itu Tosan Aji ya. Ini jadi mari kita belajar ya toh. Jangan sampai isa itu alergi pusaka, harus kita kembangkan supaya apa? Generasi penerus, supaya isa itu bisa untuk meneruskan tinggalan para leluhur kita, yaitu budaya bangsa, begitu ya. Nah ini keterangannya, coba videonya didekatkan, warnanya isa itu keabuan ya, keabuan. Ini batu meteor ini tanpa diwarangi, warnanya seperti ini, baunya udah sangat bagus, jarang 1001 yang ada baru seperti ini, gitu ya. Tuh. Nah, petok besar sekali ini, ukurannya petok sangat besar sekali. Nah, ini ya, ini meteornya, ini meternya. Nah, ya, ini tuh, nih, ya. Oke, udah jelas ya. Nah. Ya, kita masukkan lagi ya, untuk keterangan-keterangan sudah cukup untuk mengenai tentang masa preview pusaka petok ya. Petok namanya itu petok Kahuriban yang sangat tua sekali ya. Ini saya mereview ini di Candi Penataran itu ya, tuh. Oke, cukup untuk penjelasan saya ya toh. Pada saudaraku semua, adik-adikku semua, bila ada kata-kata saya kurang sopan, saya mohon maaf. Juga bila tidak cocok dengan sesuai dengan di katalog maupun di Facebook maupun YouTube, walaupun di museum,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pengalaman kita tidak harus selalu sama. Yang penting kita menjalankan untuk kebudayaan, uri-uri budaya bangsa itu, uri-uri tinggal leluhur kita, yaitu usaha kaji, supaya adik-adik kita tidak alergi. Terima kasih. Keterangan bila ada salah ucap saya mohon maaf. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.